Saya berharap kiranya bisa memberikan kuota khusus agar anak-anak Dayak dapat masuk pendidikan di TNI dan Polri dengan mudah. Halo Bedikers. Suku Dayak Kalimantan belakangan ini menjadi pembicaraan usai Panglima Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang, Agustinus, meminta agar generasi Dayak dimudahkan untuk masuk bergabung sebagai prajurit TNI dan Polri. Hal tersebut disambut Presiden Jokowi, dia tidak menolak dan berjanji akan mengabulkan itu. Nah Bedikers, hal itu tentu menjadi menarik. Bagaimana tidak? Selama ini suku Dayak dikenal merupakan orang pedalaman yang masih menjaga adat istiadatnya, termasuk tato dan tindih. Namun belakangan di hadapan Jokowi, mereka memimpikan agar anak-anaknya kelak menjadi jenderal kepolisian dan TNI. Seperti kalian lihat di judul kali ini, kita akan mengulas bagaimana jika orang Dayak ingin jadi prajurit TNI dan anggota polisi. Suku Dayak atau Dajak, Dayak memang merupakan salah satu suku penghuni terlama Pulau Kalimantan. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan menolak tergerus zaman. Orang Dayak umumnya berada di Kalimantan. Berdasarkan data dan sensus penduduk Indonesia 2010, jumlah penduduk Indonesia dari suku Dayak sebanyak 3.009.494 jiwa, atau 1,27% dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah terbanyak berada di Provinsi Kalimantan Barat. Suku Dayak dalam sensus penduduk 2010 mencakup semua subsuku Dayak, dan jumlah di luar Pulau Kalimantan sebanyak 2,81%. Belum lama ini di hadapan Presiden Jokowi, Agustinus Panglima Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang mengatakan, jika pasukannya adalah benteng pertahanan terakhir suku Dayak. Benar saja, Dayak memang sejauh ini dikenal sangat menjaga adat istiadatnya dari pengaruh luar. Mereka juga sangat menjaga kelestarian alam. Mereka percaya harmonisasi dengan alam akan menjaga mereka. Ciri khas suku Dayak pada dasarnya dapat terlihat secara langsung. Bentuk benda tersebut meliputi rumah, pakaian, senjata, bahasa, kepercayaan, dan tradisi. Rumah adat khas suku Dayak berbentuk rumah panggung dengan bahan kayu yang disebut rumah betang. Rumah betang dihuni oleh beberapa keluarga sebagai bentuk kebersamaan dalam hidup yang dijunjung oleh suku Dayak. Pakaian adat suku Dayak untuk pria disebut King Baba, sementara untuk wanita disebut King Bibinge. Ciri khas pakaian adat suku Dayak tersebut adalah hiasan sulaman dengan motif khas Dayak, serta hiasan kepala berupa tajuk bulu tantawan dan tajuk bulu arwe yang diselipkan dari bulu burung enggat. Selain itu, ada juga senjata khas yang kerap dipergunakan dalam tradisi suku Dayak yaitu mandau. Nah, Bedikers, yang paling jadi sorotan nih, karena budaya tato dan tindik suku ini dilansir berbagai sumber, suku Dayak utamanya suku Dayak Iban menganggap tato sebagai simbol keberanian dan penanda. Tak main-main loh, tato suku Dayak Iban juga berada pada area leher depan hingga dagu. Kemudian kalapa di paha dan bilun di betis berbentuk manusia. Ada juga ketam itit diukir di punggung kiri dan kanan, sementara bunga terung dirajah di dada dan pundak. Nah, Bedikers, seperti yang umum diketahui, anggota Polri dan TNI memang melarang calon anggotanya bertato. Bahkan oleh TNI, mereka yang pernah bertato dan menghapus tatonya juga tak dimungkinkan untuk diterima bergabung dalam Matra. Namun begitu dilansir dari Idean Times, pengecualian nampaknya diberikan bagi anggota suku tertentu seperti Dayak. Pada poin ketentuan khusus calon anggota TNI, disebutkan calon anggota tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Demikian tertulis dalam poin 4 aturan penerimaan TNI. Alih-alih demikian, nyatanya klaim tato adat tak semudah itu diberlakukan oleh TNI dan Polri. Mereka mengaku bertato adat nantinya akan diminta melakukan pembuktian dengan adanya keterangan khusus dari tetua adat. Jadi nggak asal klaim aja tuh Bedikers. Pantesan Presiden Jokowi santai-santai aja tuh. Ternyata aturan khusus sudah ada tuh. Keren deh.
Suku Dayak nampaknya menjadi sangat cocok mengisi kepolisian. Mereka disebutkan dari banyak sumber memiliki budaya anti suap. Pantang bagi mereka jika jasa dan kebaikannya dibalas dengan uang. Tak hanya itu saja Bedigers, para anggota suku juga dikenal taat dengan hukum, utamanya hukum adat mereka. Dilansir dari Kompas.com, suku Dayak sudah mengenal budaya hukum sejak lama. Umumnya berupa norma kesopanan, kesusilaan, dan ketertiban. Hukum adat Dayak mencakup dua hal, yaitu hukum pokok dan hukum tambahan. Hukum pokok disebut juga dengan adat Banua atau kaki tembaga. Isinya yaitu sanksi berupa materi yang memiliki nilai di mata adat. Adat Banua ini dapat dijatuhkan berdasarkan bukti yang sah secara adat, seperti kesaksian warga dan sebagainya. Di lain hal, suku Dayak juga piawai dan bijak dalam menggunakan senjata mereka. Meski terbilang senjata tradisional, namun mereka memahami betul konsekuensi dari penggunaan senjata mereka. Dari jenisnya, ada sejumlah senjata yang saat ini masih sering digunakannya, termasuk bujak yang sejenis tombak, mando berupa parang, sumpit, serta talawang sebagai perisai. Dari sini suku Dayak nampaknya sangat cocok jika kemudian menjadikan satuan pengamanan negara baik Polri ataupun TNI. Gimana? Di lain hal, sosok kesadaran pendidikan suku Dayak juga sudah sangat baik. Saat ini, suku Dayak sudah banyak yang menyadari pentingnya pendidikan. Sebagian besar dari mereka sudah mengenyam pendidikan formal negara. Hal ini memungkinkan mereka bergabung dengan Polri dan TNI. Ahmad Syar'i dalam penelitian untuk gelar doktornya di Ilmu Agama Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga menyatakan, masyarakat Dayak saat ini baik yang beragama Islam, Kristen ataupun yang lebih cenderung ke Hindu, memiliki visi pendidikan anak berupa keinginan agar anak-anak mereka memperoleh pendidikan formal setinggi-tingginya dan berharap anak-anak mereka mampu hidup mandiri. Bagi Dayak penganut agama Islam menginginkan anak-anak mereka menempuh pendidikan di lembaga pendidikan formal, sehingga memiliki pengetahuan, pengalaman, keterampilan, agama, dan kepribadian kuat. Sementara, misi suku Dayak Kristen lebih konkret, ingin menyekolahkan anak di lembaga pendidikan kemiliteran, kedokteran, kesehatan, kependetaan. Sedangkan suku Dayak Kaharingan ingin menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan keagamaan, keguruan, dan lembaga pendidikan yang memudahkan anak-anak mereka mendapat pekerjaan, kata Ahmad Syar'i. Nah, Bedigers, sampai sejauh ini kalian pasti setuju kan sama Pak Jokowi? Suku Dayak bagian dari NKRI juga ya kan? So, dukung mereka ya Bedigers.